Situasi menegangkan kembali terjadi di Asia Barat. US and Israel launch preemptive attack against Iran. Kembali terjadi balas-membalas rudal antara Israel, Iran, dan Amerika. Dan seperti biasa, memakan banyak korban, terutama dari pihak Iran. Iran confirms Supreme Leader Ali Khamenei dead after US-Israeli attacks. Jadi apa yang sebenarnya terjadi sama Israel, Iran, dan Amerika? Dan apa dampaknya pada dunia? Dan mana Rusia dan Cina? February 28, Israel said it launched a preemptive attack against Iran on Saturday, pushing the Middle East into a renewed military confrontation and further dimming hopes for diplomatic solution to Tehran's long-running nuclear dispute with the West. Baru-baru ini terjadi lagi lempar-lemparan rudal antara Iran, Amerika, dan Israel yang memang dipelopori sama Israel dan Amerika. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Mereka menyebutnya sebagai preemptive attack, yang kalau di bahasa Indonesia kan sebagai pencegah, antisipasi sebelum terjadi bahaya yang berikutnya. Karena mereka merasa bahwa diri mereka terancam, diri mereka adalah masalah besar, mereka melakukan serangan duluan untuk menghindari masalah yang lebih besar. Apakah menurut kalian itu masuk akal? לפני שעה קלה יצאו ישראל וארצות הברית למערכה משותפת. מבצע שאגת הארי. מטרת המבצע, לשים קץ לאיום ממשטר האייתולות באיראן. בשעה זו תוקף צה"ל מטרות של משטר הדיכוי, מתקנים של משמרות המהפכה והבסיס, ויחד עם צבא ארצות הברית, אתרי טילים בליסטיים שמאיימים הן על ישראל, The state of Israel launched a preemptive attack against Iran to remove threats to the state of Israel, Defense Minister Israel Katz said. An Israel defense official said that the operation had been planned for months in coordination with Washington and that the launch date was decided weeks ago. Explosions were heard in Tehran on Saturday, Irani media reported, and sirens sounded across Israel around 18:15 local times in what the military said was a proactive alert to prepare the public for the possibility of an incoming missile attack. Jadi buat kalian yang belum tahu, serangan-serangan militer yang sering terjadi di Asia Barat ini lebih ke lempar-lemparan misil daripada menurunkan pasukan atau infanteri atau heavy armor vehicle ke daratan atau soil atau tanah dari musuh mereka. Mereka lebih sering untuk kirim-kiriman drone, misil, rudal jarak jauh, dan itu pun juga beberapa banyak bisa dihancurkan sebelum nyampe ke target tujuan. Namun ada juga yang akhirnya mesti mengenai daerah-daerah yang mereka tuju atau bahkan meleset ke daerah-daerah civilian dan tentu saja memakan banyak korban. Dan bahkan di titik-titik yang dimana mereka berhasil untuk meledakkan rudalnya sebelum sampai ke tujuan, sampahan bekas ledakannya juga pasti dapat melukai orang. Dan ini bukan pertama kalinya terjadi. Di 2025 gue udah bahas di video gue yang ini, di mana Israel, Iran, dan Amerika itu terlibat dalam perang rudal yang sama. Mereka tidak menurunkan pasukan, mereka tidak menurunkan tank, mereka mengirimkan rudal sebagai alasan bertahan, alasan retaliation alias bayaran atau balas dendam terhadap apa yang udah terjadi, ada yang juga peringatan dan lain-lain. Dan lagi-lagi memakan korban. Dan ini semua tidak terjadi tiba-tiba. Sebelumnya gue udah bahas juga di videonya yang ini, di mana sebenarnya Iran, Israel, dan Amerika itu di dalam sebuah pertikaian negosiasi yang dimana Amerika dan Israel ingin Iran segera menghabisi atau menghancurkan atau memberhentikan fasilitas nuklirnya. And last summer, I ordered devastating strikes on Iran's key nuclear facilities and something that was called Operation Midnight Hammer. That's exactly what it was. 1 o'clock in the morning at midnight with no moon. You couldn't see a thing. And I got the message, sir, they have entered Iranian airspace. And I got to see it all take place. It was amazing. Very traumatic. I don't want that to happen, but we have to make a deal. They should have made a deal the first time, and they got Midnight Hammer instead. And this will be very traumatic for Iran if they don't make a deal. Look, if they don't make a deal, then it'll be a different story. But we had a very good meeting yesterday with Bibi Netanyahu, and he understands, but it's ultimately up to me. If the deal isn't a very fair deal and a very good deal with Iran, then it's going to be I think a very difficult time for them. Iran sepertinya ingin bernegosiasi dengan Amerika, namun mereka tidak mau Israel ikutan masuk ke situ. Tapi sepertinya belum terlalu lama ketemunya jalan buntu. Israel mau ikutan, Iran nggak mau Israel ikutan, Amerika mau ini cepat selesai. Entah ini menjadi sesuatu yang emang Amerika atau Israel harapkan, namun yang pasti, sepertinya tenggang waktu sudah habis, Amerika dan Israel menurunkan serangan ke Iran.
Iran is vowing revenge, taking aim at U.S. allies in the region. On Sunday, an Iranian missile struck a synagogue in Israel, killing at least 9 people. Namun Iran tidak begitu saja menerima serangan. Mereka juga memiliki banyak arsenal untuk membalas serangan rudal-rudal Amerika Israel. Maka dari itu, Teheran juga mengingatkan mereka bahwa mereka siap untuk mempertahankan dirinya. Teheran also said it would defend itself against any attack. It warned neighboring country hosting US troops that it would retaliate against America bases if Washington struck Iran. Iran memperingati Amerika dan Israel dan juga negara-negara yang memfasilitasi Amerika dan sekutunya untuk memiliki military base di negara mereka, bahwa Iran akan mengirimkan rudal-rudal mereka ke posisi-posisi tersebut. Dan terjadilah serangan rudal Amerika dan Israel, dan Iran pun membalas serangan-serangan tersebut, sehingga terjadi kerusakan dan korban di mana-mana. Live tracker toll in US, Israeli, and Iranian attacks. Explosion continue to be heard in Iran, Israel, and across several Arab states after US and Israeli strikes began on Saturday. Below are the confirmed casualty across the 10 countries that have been subjected to attack. Seperti yang kita bisa lihat di sini banyak banget korbannya. Nggak cuma di Iran dan di Israel, tapi juga negara-negara tetangga seperti Irak, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. Dan yang membedakan dari serangan-serangan sebelumnya adalah Iran menderita korban di posisi-posisi penting, yaitu adalah di pemimpin mereka. Iran confirms Supreme Leader Ali Khamenei dead after US-Israeli attack. Iranian state TV confirms report that Khamenei was killed in Israeli and US strikes and declared a 40-day mourning period. Waktu gue live streaming banyak banget yang nanya apakah ini hoax, apakah enggak, apakah ini akal-akalan media barat untuk bilang bahwa pemimpin Iran sudah meninggal. Jawabannya adalah dari berita yang gue bisa dapatkan, bahkan dari sumber yang Iran itu sendiri, bahwa dikonfirmasi bahwa berita itu benar, bahkan sampai Iran sendiri sudah mendeklarasikan 40 hari berduka. Lalu mungkin banyak yang bertanya, temannya Iran pada kemana bang? Rusia mana? Cina mana? Bukannya mereka berteman? Wah, lagi-lagi geopolitik tidak sesederhana itu. Bukan berarti ada satu negara diserang dan semuanya langsung ikut bantuin. Atau bahkan yang udah deal-dealan atau udah perjanjian pun juga belum tentu. Nyatanya terjadi pada saat Iran diserang sama Amerika dan Israel, Rusia dan Cina mengirimkan condemns-nya doang. China condemns attack on Iran, urge ceasefires and talks. Russia condemns US-Israel strike on Iran as an unprovoked act of Arab aggression. Mereka nggak turun tangan, mereka nggak bantuin langsung, mereka nggak kirim tentara atau mereka nggak kirim rudal-rudal mereka ke negara-negara aliansi Amerika. Karena kenapa? Menurut gua, disclaimer, gua bukan ahli hubungan internasional, gua bukan ahli politik luar negeri, gua bukan ahli militer, tapi dari yang gua pelajari dan dari yang gua pahamin, mereka tidak punya kemampuan untuk melakukan serangan balik. Fasilitas mereka terbatas, kemampuan militer mereka terlalu sibuk, mereka tidak bisa menghadapi Amerika dengan sekutunya. Dan tentu saja, mereka lebih memilih untuk menghindari konfrontasi besar yang berujung pada Perang Dunia Ketiga atau bahkan nuclear war yang menghasilkan kondisi lose-lose, alias ya dunia hancur. Di sisi lain kita tahu kalau Rusia itu masih sibuk-sibuknya berurusan sama Ukraina. Perang mereka masih belum kelar, militer mereka masih terlalu sibuk, perang yang katanya akan berlangsung berhari-hari, ternyata berlangsung bertahun-tahun. Yes, karena dibantuin Amerika dan lain-lainnya, tapi intinya mereka tidak punya kemampuan yang membuat mereka bisa cepat menyelesaikan masalah mereka dalam urusan militer. Jadi membantu Iran sudah pasti pilihan yang melemahkan Rusia itu sendiri. Atau bahkan Cina yang masih sibuk dengan konfrontasi melawan Taiwan. Dan yang gue pahami dan yang gue yakin, asumsi gue adalah ketika Cina yang memang lagi militer yang nggak terlalu sibuk juga, melakukan penyerangan balik atau bantuan langsung, berujung pada perang dunia yang Cina tidak inginkan. Penyerangan ini masih dinyatakan belum selesai, walaupun pemimpin Iran sudah dinyatakan tewas. Asumsi gue dan dugaan gue, seperti yang Amerika gembor-gemborkan, mereka mendukung rakyat Iran yang lagi menolak sama pemimpinnya. Yang seperti kita ketahui juga, sudah banyak demonstrasi besar-besaran terjadi di Iran, di mana mereka menolak pemimpin mereka yang sekarang, pemerintahan mereka yang sekarang. Iranian university students have launched enormous new protests on their first week of term. Thousands of people gathering on campuses across the country in opposition to the government. They're calling for the return of their exiled prince and the mourning of the deaths of protesters last month. Maka dugaan gue dan asumsi gue, misi ini mengarah ke selesai ketika Iran bisa menggantikan pemimpin mereka ke pemimpin yang diharapkan oke atau sesuai sama yang dimau dengan aliansi Amerika, alias Shah Pahlavi. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Ada kritik, ada koreksi, ada informasi tambahan? Silahkan lakukan di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan di luar Indonesia kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe dan like. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Turut berduka cita buat para korban. Sudah selayaknya kita sipil mendukung sipil. Dan tentu saja hati gue dan dukungan gue berada kepada rakyat sipil. Sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah beri pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.